Mereka menyebut diri mereka adalah pawang tornado. Mereka semua adalah kumpulan remaja yang masih sangat penasaran dengan sesuatu, bahkan hal yang sangat berbahaya. Saat tornado akan muncul dan badai sudah sangat dahsyat, mereka semua malah mendekat. Setelah semalaman mereka camping di daerah yang rawan tornado, pagi ini akhirnya hilal yang mereka tunggu sudah terlihat. Tanda tornado akan muncul sudah begitu jelas, dan mereka langsung bergerak ke titik yang mereka yakini tornado akan muncul. Menggunakan beberapa bahan kimia yang sudah disiapkan, mereka ingin membuktikan penelitian yang sudah dilakukan oleh Kate bahwa tornado bisa dihentikan dengan sangat cepat. Setelah semua persiapan dirasa cukup, mereka pun bergerak ke tengah badai yang dimana tornado diprediksi akan terjadi di sana. Nekat masuk ke tengah badai besar dan mereka yakin bisa menghentikan tornado yang akan terjadi dengan beberapa bahan kimia yang sudah mereka persiapkan. Awalnya mereka masih percaya diri. Penelitian dan aksi nekat mereka akan berhasil. Namun ternyata, walaupun alat penghenti tornado sudah mereka lepaskan, tidak ada efek apapun yang terjadi. Ternyata tornado kali ini 10 kali lebih besar dari yang mereka prediksi. Tornado pun bergerak semakin dekat ke arah mereka dan semakin lama semakin besar. Mereka pun akhirnya turun dari mobil dan mencoba berlindung di bawah jembatan. Namun, karena angin yang sangat kencang, membuat salah satu dari mereka masuk ke dalam pusaran dan 3 orang lainnya terus berusaha mencapai bawah jembatan. Karena situasi sangat licin dan banyak benda berterbangan, itu semakin membuat mereka kesulitan, sampai-sampai satu dari mereka pun akhirnya gugur. Kini tersisa Kate dan kekasihnya. Mereka sedang berusaha mempertahankan diri dari tornado yang sangat dahsyat. Namun, pada akhirnya hanya wanita ini yang selamat dengan kaki penuh luka. 3 orang teman lainnya sudah tersapu angin tornado dan 1 orang menghilang. Waktu terus berlalu dan Kate kini tak lagi mencoba meneliti dan menjadi pawang tornado. Kate sekarang bekerja di kantor BMKG-nya Amerika. 4 tahun setelah kejadian mengerikan yang dialaminya, salah satu temannya yang menghilang saat menjalani misi naas dulu malah datang kembali menemui Kate. Javi datang kembali dan malah mengajak Kate untuk kembali berburu tornado bersamanya. Javi mengatakan bahwa kini ia punya alat yang lebih canggih, sehingga data tentang tornado bisa lebih mudah didapatkan. Awalnya Kate menolak karena ia masih sangat trauma dengan kejadian 4 tahun lalu. Namun melihat berita bahwa tornado semakin banyak memakan korban, hatinya pun tergerak dan kembali berburu tornado dan mempelajari cara untuk menghentikannya. Biasanya angin tornado sangat ditakuti dan dihindari, tapi tidak bagi mereka. Munculnya tornado bagaikan emas jatuh dari langit. Saat ini ada 2 kelompok yang mengejar tornado tersebut. Kelompok pertama adalah tim penelitian yang akan memasang radar di sekeliling tornado agar mendapat data yang sempurna untuk mempelajari lebih lanjut tentang tornado. Kelompok kedua adalah vlogger yang menyebut diri mereka Cowboy Tornado dengan melakukan siaran langsung saat mendekati tornado. Walaupun banyak sekali bahaya yang hampir merenggut nyawa mereka, para vlogger ini tetap santai dan tertawa. Tim penelitian mulai memasang satu persatu radar di dekat tornado. 2 radar pertama berhasil langsung mereka pasang dengan cepat. Kate juga menentukan titik untuk memasang radar ketiga. Namun setelah melihat tornado di depan matanya, Kate tanpa ketakutan karena ia teringat dengan traumanya saat teman-temannya tersapu tornado di depan matanya. Karena merasa sangat trauma dengan tornado, Kate malah kabur saat akan memasang radar yang bisa meneliti pergerakan tornado. Kini mereka sudah sangat jauh dari tornado itu. Saat ini masih ada satu tim lainnya yang ingin mencari sensasi di tengah tornado. Mereka melakukan live streaming untuk menyalakan kembang api di tengah tornado. Sepertinya mereka semua tidak ada takut-takutnya dengan tornado. Apalagi pasukan koboi ini. Kate benar-benar menyesal atas kegagalan tim yang diakibatkan oleh rasa takutnya. Sehingga Javi pun harus mengganti rugi atas kegagalan yang mereka buat kepada investor. Tapi hari ini Kate akan membayar semua kesalahannya. Cukup lama ia memandangi awan dan memprediksi datangnya tornado sambil diganggu dengan koboi pemburu tornado ini. Kate pun yakin akan ada satu tornado muncul dan langsung mengajak tim penelitiannya untuk bergerak ke arah tornado yang akan muncul itu. Ternyata, koboi pemburu tornado ini juga ikut-ikutan karena ingin mencari sensasi di tengah bahayanya angin tornado. Tanda-tanda tornado akan muncul pun semakin jelas dan mereka semakin bersemangat untuk mengejarnya. Angin tornado kembar sudah muncul di depan mereka. Tim penelitian dan tim koboi berdiskusi tornado sebelah mana yang akan bertahan lama. Awalnya, kedua tim memilih tornado yang sebelah kanan. Namun, dengan nalurinya dan melihat arah angin, Kate membawa tim penelitian menuju tornado yang sebelah kiri, dan tim koboi yang suka mencari sensasi malah memilih tornado sebelah kanan.
Tim Koboi sudah sangat yakin pilihan mereka benar dan siap melakukan siaran langsung di dalam tornado. Mobil sudah mereka tanam ke dalam tanah. Namun saat mereka akan menyalakan kembang api di tengah tornado, angin tornado malah menghilang dan ternyata pilihan mereka salah. Tim penelitian pun langsung memasang radar mereka di sekeliling tornado. Radar itu malah terbawa angin dan kini tornado itu sudah tepat berada di depan Kate dan Javi. Mereka hanya bisa menunduk pasrah dan untung saja angin tornado hanya lewat di sebelah mobil mereka. Namun beberapa pemukiman hancur karena angin tornado barusan. Ternyata pasukan koboi mencari sensasi di siaran langsung untuk mengumpulkan dana bantuan kepada setiap korban tornado di wilayah ini. Angin tornado tidak pernah berhenti menghantui kawasan ini. Saat para warga sedang santai menonton rodeo, udara tiba-tiba menjadi sangat lembab dan hembusan angin tiba-tiba menjadi sangat dingin. Ponsel semua orang pun mendapat peringatan akan cuaca buruk dan sirine tornado menyala. Orang-orang pun berhamburan menyelamatkan diri, kuda dan banteng ikut berlarian. Tak sampai 1 menit, tornado sudah menghancurkan arena rodeo dan masih saja banyak orang yang tidak sempat menyelamatkan diri. Kate dan Tyler yang sudah sering menghadapi tornado, sebisa mungkin mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk menyelamatkan diri bersama mereka. Kate mengajak orang-orang untuk mengamankan diri di dalam kolam berenang yang kering. Namun, ada satu pasangan yang ngeyel sampai akhirnya mereka pun terbawa angin yang begitu kencang. Walaupun mereka sudah berada di dalam kolam, tidak mudah bagi mereka untuk mencapai tepi karena angin sangat kencang. Mereka masih berusaha menyelamatkan diri dari angin tornado yang kencang. Namun, salah satu orang tidak bisa tertolong dan bahkan ada bus yang hampir menimpa Tyler. Saat sudah sampai di tepi, mereka langsung berpegangan dengan sangat kencang di pipa saluran air kolam renang. Ide mereka untuk mempertahankan diri di dalam kolam ini ternyata sangat brilian. Nyawa mereka terselamatkan dari tornado yang sudah menghancurkan kota kecil ini. Javi terlihat sangat panik karena Kate hampir jadi korban tornado. Namun mereka malah terlibat perdebatan. Kate sangat kecewa karena ternyata Javi menjalankan bisnis di kawasan yang hancur karena tornado. Kate akhirnya pergi dan berhenti bekerja sama dengan Javi. Saat Kate sedang merenung di rumahnya, ternyata Tyler datang menemuinya dan mengetahui bahwa Kate pernah melakukan penelitian untuk membuat alat pembasmi tornado. Tyler dan Kate pun akhirnya mencoba untuk mengembangkan lagi penelitian yang sempat membuat Kate kehilangan nyawa teman-temannya 4 tahun lalu. Setelah melakukan simulasi dan uji coba alat pembasmi tornado, Kate dan Tyler yakin bahwa rencana mereka akan berhasil. Mereka pun mencoba mencari tornado dan akan melakukan uji coba secara nyata. Caranya adalah memasukkan mobil mereka ke tengah tornado lalu membuka tong yang berisi bahan kimia yang bisa meredahkan tornado ciptaan mereka. Awalnya, mereka mengira uji coba mereka berhasil, tapi ternyata tidak. Setelah Kate keluar, tornado itu masih ada dan tidak mereda sama sekali. Kate tidak menyerah. Ia meminta data angin tornado yang sudah diteliti oleh Javi yang merupakan mantan rekan kerjanya. Setelah mendapat data yang lebih baik, barulah Kate mengetahui letak kesalahan penelitian mereka di mana. Ternyata, mereka harus membuat simulasi hujan di tengah tornado agar tornado itu benar-benar bisa dihentikan. Setelah merasa yakin dengan penelitian dan penemuan baru, Kate dan Tyler mengajak tim yang lebih banyak untuk menjalankan pembuktian mereka. Tornado api yang mengerikan tampak berada di depan mata mereka. Awalnya perjalanan menantang tornado baru saja dimulai. Para peneliti termasuk juga Kate dan kawan-kawan bergerak menuju angin tornado yang akan terbentuk. Mereka semua sangat yakin tornado kali ini akan memberikan mereka hasil penelitian yang sempurna. Nah, awalnya mereka begitu semangat. Namun tampaknya semakin dekat mereka dengan tornado, badai juga semakin besar dan tidak sesuai dengan perkiraan mereka. Radar dan drone pelacak tidak bisa berfungsi lagi. Kate tampak mulai ragu dengan penelitian ini. Tim penelitian lain yang dipimpin oleh Javi tampak mengalami masalah. Karena jarak pandang yang sangat minim, hampir saja mereka menghantam tornado yang sangat dahsyat. Mobil mereka pun sempat terguling dan angin tornado sudah menghantam. Tampak Javi hanya bisa pasrah di dalam mobilnya. Tornado kali ini ternyata sangat dahsyat dan membuat kerusakan yang sangat parah. Tornado yang sangat dahsyat menghancurkan sebuah kilang minyak dan membentuk tornado api yang sangat mengerikan. Javi yang kini tepat berada di dekat tornado itu berusaha menyelamatkan diri dengan mobilnya. Salah langkah sedikit saja, mereka semua akan musnah termakan tornado api yang mengerikan. Semua tim peneliti tornado pun mundur dan memutuskan untuk mengurungkan niat mereka. Tornado yang dahsyat ini ternyata mengarah ke pemukiman warga dan para peneliti tornado ini pun mengubah misi mereka.
Tornado ini sudah tidak dapat dihentikan sehingga mereka hanya bisa memberikan peringatan kepada warga dan menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Situasi sudah sangat kacau, bahkan Tyler sempat tertimpa sebuah besi sehingga ia tak bisa bergerak. Untung saja Javi sempat datang menolong mereka tepat waktu. Jika tidak, mereka sudah musnah tertimpa menara air. Semua warga berhasil dievakuasi di sebuah bioskop. Namun, entah apa yang ada di pikiran Kate, ia malah kembali ke mobil dan mengarah ke tornado mengerikan itu. Ini benar-benar bikin jantung tidak kondusif. Kate nekat membawa mobilnya ke tengah tornado yang sangat deras. Ia berniat ingin menghentikan tornado ini dengan sebuah bahan kimia yang sudah sempat mereka siapkan. Namun, mesin peluncur sempat mendapat masalah, sedangkan tempat para warga untuk berlindung sudah akan hancur. Skenario terburuk adalah Kate gagal menghentikan tornado dan semua orang di kota akan musnah. Dinding bioskop tempat warga berlindung pun akhirnya hancur dan sudah ada beberapa orang yang terhisap angin tornado dan Kate masih belum bisa meluncurkan bahan kimia pereda tornado. Barulah akhirnya setelah ia mencoba terus, tong itu terbuka dan semua bahan kimia keluar. Mobilnya sempat terbawa tornado dan ia sudah pasrah. Tapi ternyata saat akan menghantam bioskop, tornado itu pun reda dan Kate akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa ribuan orang dengan keberaniannya. Hasil penelitiannya untuk meredakan tornado ternyata berhasil dan dia sendirilah yang mempertaruhkan nyawa untuk membuktikannya.